Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu kita harapkan syafaat dari beliau kelak pada hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab yang menjelaskan tentang amil-amil yang masuk terhadap mubtada dan khabar atau yang biasa dikenal dengan istilah amil nawasih. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan amil nawasih tersebut, saya akan memberikan gambaran tentang mubtada, khabar dan juga amil nawasih tersebut agar supaya nanti kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Tiga komponen mubtada, khabar dan juga amil nawasih ini adalah satu komponen yang berkaitan erat seperti itu. Nah, jadi akan saya gambarkan bahwasanya ada pasangan suami istri, yakni mubtada dan khabar ini saya gambarkan sebagai pasangan suami istri. Mubtada ini adalah isim yang dibaca rafa, sedangkan khabar ini juga isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada tersebut. Nah, mubtada dan khabar ini adalah pasangan suami istri yang sangat harmonis, hidup rukun, serasi. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, kemudian datanglah orang ketiga yang merusak terhadap hubungan atau susunan mubtada dan khabar tersebut, yakni si amil nawasih tersebut. Sehingga pada sehingga pada akhirnya atau imbasnya, efeknya nanti mubtada tadi itu bukan lagi disebut sebagai mubtada dan juga khabar tadi itu tidak lagi disebut sebagai khabarnya mubtada. Itulah tadi gambaran sederhana tentang mubtada, khabar dan juga amil nawasih. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah tentang definisi atau apa yang dimaksud dengan amil nawasih tersebut. Amil nawasih adalah kata yang masuk kepada mubtada dan khabar serta mengubah i'rab dan kedudukannya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya amil nawasih ini adalah amil yang masuk kepada mubtada dan khabar yang kemudian merusak terhadap tatanan mubtada dan khabar tersebut. Mengenai lebih jelasnya akan kita terangkan lebih lanjut nanti. Yang kedua adalah amil nawasih itu ada 3 bagian. Yang pertama yakni kana dan akhwatnya atau kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua inna dan akhwatnya. Yang ketiga adalah dhanna dan akhwatnya atau dengan saudaranya. Nah, untuk mengetahui tentang apa saja sih saudara yang dimiliki oleh masing-masing dari kana, inna, dan dhanna, kita akan merangkumnya dalam sebuah lagu agar supaya kita lebih semangat untuk menghafalkan. Berikut lagu tentang saudara-saudara kana, inna, dan dhanna tersebut. Amil nawasih ada 3, kana, inna, dhanna saudaranya, merusak mubtada dan khabarnya. Amil nawasih itu namanya. Kana bata sara laisa, dhanna adha asbaha amsa, mazala dan mabariha, mafati amadam manfakka. Inna, anna dan ka'anna, laita, la'alla dan lakinna, nasara
Nasabkan isim itu amalnya, rafa'kan khabar itu amalnya. Hasiba alima wajada, za'ama ja'ala ittakhada, ra'ada rahab juga ada, ta'allam alfa juga haja. Setelah kita mengetahui tentang amil nawasih, pembagian-pembagian awal nawasih berikut dengan saudara-saudaranya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang pengamalan amil nawasih tersebut. Yang pertama adalah kana dan saudara-saudaranya itu mempunyai amal, yakni tarfaul isma wa tansibul khobar, yakni merofakkan terhadap isimnya dan juga menasabkan terhadap khobarnya. Kemudian yang kedua, pengamalan dari inna dan saudara-saudaranya itu adalah tansibul isma wa tarfaul khobar, yakni menasabkan terhadap isim dan merofakkan terhadap khobarnya. Jadi inna ini adalah kebalikan dari kana. Kalau kana adalah merofakkan isim menasabkan khobar, sedangkan inna ini adalah menasabkan terhadap isim dan merofakkan terhadap khobar. Dan yang ketiga adalah dhanna dan saudara-saudaranya ini mempunyai amal yang sangat berbeda dari amil nawasih yang lain, yakni mempunyai amal menasabkan terhadap maf'ul duanya. Nah, bagaimana jelasnya atau bagaimana tentang gambarannya, kita akan menerangkan berikut ini. Baiklah, kelompok pertama adalah kana dan saudara-saudaranya. Jadi memang seperti yang kita lihat di layar bersama, bahwasanya saudara-saudara kana itu ada banyak ya. Jadi kita memang harus hafal persatu-satunya tentang saudara-saudara yang dimiliki oleh amil nawasih tersebut. Karena tidak hanya kana yang memiliki saudara, inna nantinya juga memiliki saudara, juga dhanna pun memiliki saudara. Jadi kita memang itu harus hafal saudara-saudara yang dimiliki oleh masing-masing amil nawasih, agar supaya nantinya kita tidak keliru atau tidak kebingungan bahwasanya ini saudara yang mana, apakah saudaranya kana, inna ataupun dhanna. Karena masing-masing saudara, jika memang itu saudaranya kana ataupun inna ataupun dhanna, maka itu mempunyai pengamalan yang berbeda seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar menghafalkan atau memang harus hafal tentang amil nawasih berikut dengan saudara-saudaranya tersebut. Jadi pengamalan kana dan akhwatnya atau kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sekali lagi saya ulangi, pengamalan dari kana dan akhwatnya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Seperti dalam contoh Allahu sami'un, itu adalah contoh dari tarkib mubtada dan khobar. Lafaz Allah itu berkedudukan menjadi mubtada, sedangkan lafaz sami'un itu kedudukannya menjadi khobarnya mubtada atau khobar dari lafaz Allah. Sama-sama dibaca rafa. Allahu mubtada dibaca rafa, sami'un khobar juga dibaca rafa. Nah, kemudian setelah itu kemasukan oleh amil nawasih seperti yang saya sebutkan. Amil nawasih ini adalah perusak hubungan antara mubtada dan khobar yang bisa merusak dalam segi i'rab dan juga kedudukannya. Nah, bagaimana setelah amil nawasih itu masuk dalam tarkib mubtada khobar lafaz Allahu sami'un, maka lafaz Allahu yang awalnya itu menjadi mubtada, maka setelah kemasukan amil nawasih berupa kana, lafaz Allahu itu kedudukannya berubah menjadi isimnya kana. Sedangkan lafaz sami'un yang asalnya adalah khobar dari mubtada, maka sekarang berubah menjadi khobarnya dari kana atau dari amil nawasih tersebut. Lafaz Allah tetap dibaca rafa, sedangkan sami'un yang awalnya dibaca rafa kini dibaca nasab. Kenapa? Karena pengamalan dari kana tadi seperti yang telah kita pelajari bersama, pengamalan yang kana adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, yakni merofakkan terhadap isim dan menasabkan terhadap khobarnya. Maka lafaz Allahu sami'un kini menjadi kanallahu sami'an. Lafaz Allah
itu menjadi isimnya kana yang dibaca rofa, sedangkan lafadz sami'an itu menjadi khobar dari kana dan dibaca nasab. Berikut ini yang saya tampilkan adalah beberapa di antara saudaranya kana. Seperti yang kita lihat bersama di layar, di situ hanya ada 3 contohnya kana yang saya angkat. Dalam contoh yang pertama, di situ ada lafadz idza shara zaidun qa'iman. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik di rumah masih ingat mana dalam contoh yang pertama di situ yang termasuk saudaranya kana? Masih ingat? Ya, benar sekali. Yang termasuk saudaranya kana adalah lafadz shara. Nah, kemudian setelah itu kita beralih perhatian ke lafadz zaidun qa'iman. Nah, asal dari lafadz tersebut itu adalah berupa lafadz zaidun qa'imun yang merupakan tarkib mubtada khobar. Kemudian setelah kemasukan soro, yang mana pengamalannya soro itu adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan terhadap isim dan menasabkan khobar, maka lafadz soro tersebut mengubah tatanan mubtada dan khobar. Yang mana lafadz zaidun yang pertamanya itu adalah berkedudukan menjadi mubtada dan dibaca rofa setelah kemasukan soro, kini lafadz zaitun itu kedudukannya berubah menjadi isimnya soro dan dibaca rofa. Karena lafadz zaitun itu termasuk isim mufrad, maka rofanya dengan menggunakan dhammah, maka lafadz zaitun tetap dibaca zaidun, rofanya dengan menggunakan dhammah. Nah, kemudian lafadz soro itu juga beramal menasobkan khobar. Lafadz qa'imun yang awalnya berkedudukan menjadi khobarnya mubtada, maka setelah kemasukan soro, lafadz qa'imun tersebut berkedudukan menjadi khobarnya soro dan dibaca nasab. Karena pengamalannya kana dan saudara-saudaranya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maka lafadz qa'imun kini menjadi lafadz qa'iman, yang karena lafadz qa'iman tersebut itu termasuk isim mufrad, maka nasabnya dengan menggunakan fathah, maka lafadz qa'imun menjadi lafadz qa'iman yang kini berubah kedudukan menjadi khobarnya lafadz soro. Nah, kemudian masih tersisa dari 3 contoh tersebut hanya tersisa 2. Nah, tugas adik-adik di rumah adalah pertama, dalam contoh yang kedua dan ketiga, tentukan lafadz mana yang menjadi saudaranya kana, kemudian bagaimana pengamalannya, dan kemudian tentukan lafadz mana yang menjadi isimnya yang dibaca rofa dan lafadz mana yang menjadi khobarnya dan dibaca nasab. Nah, itu adalah tugas adik-adik yang ada di rumah. Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahan yang berbunyi bahwasanya semua tasrif kana dan kelompoknya itu dapat beramal sebagaimana fi'il madinya. Di layar yang saya tampilkan itu ada lafadz kun aliman dan fayakunu mubahan. Nah, di situ ada tasrifan dari lafadz kana yang berupa kun dan di situ sigatnya berupa fi'il amar. Maka pengamalannya pun itu sama sebagaimana fi'il madinya, yakni lafadz kana yang beramal tarfaul isma wa tansibul khobar. Dalam lafadz kun aliman, lafadz yang menjadi isimnya itu disimpan, yakni yang berupa dhamir anta. Dan kemudian lafadz aliman itu dibaca nasab dan menjadi khobarnya dari lafadz kun tersebut. Begitu pula dalam lafadz fayakunu mubahan. Baiklah, cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga sedikit pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa ya tentang poin-poin yang telah kita pelajari tadi. Yakni yang pertama adalah tentang apa itu definisi dari amil nawasih, kemudian apa saja amil nawasih, berikut dengan saudara-saudaranya, dan juga tentang pengamalan amil nawasih tersebut. Nah, itulah 3 poin yang benar-benar harus kita pahami dan juga
harus kita hafalkan yang pastinya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.